Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurlela Jauhar. Saya guru di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Kali ini saya ingin berbagi hasil penelitian tindakan kelas saya. Mengapa saya ingin berbagi PTK saya pada tahun ajaran 2019-2020? Karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman lebih untuk dapat memberikan masukan kepada saya, karena yang saya tulis ini masih jauh dari sempurna pada penelitian saya ini, sehingga saya berharap Bapak Ibu dapat memberikan saran kepada saya. Untuk PTK kali ini, penelitian tindakan kelas kali ini dengan tema penyerapan Electronic Project Based Learning atau IPBL untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK pada kompetensi kalian usaha perjalanan wisata siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kota Ternate tahun pelajaran 2019-2020. Mengapa saya memilih untuk Electronic Project atau IPBL ini sendiri? Karena jujur di SMK Negeri 1 Kota Ternate itu untuk jurusan pariwisata itu memiliki teaching factory atau pabrik pembelajaran dan 2 ruang komputer, sehingga ini sebagai potensi untuk saya menyerapkan elektronik tersebut. Terus untuk mata pelajaran itu sendiri, menariknya adalah dapat diajarkan di semua jurusan tingkat sekolah menengah kejuruan. Dan saya ingin lebih mengetahui lagi tentang IPBL itu sendiri. Rumusan masalah, yang pertama, apakah penyerapan IPBL ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa itu sendiri atau tidak. Terus bagaimana gambaran penyerapan IPBL untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Tujuan penelitian ini saya ingin mengetahui apakah penyerapan IPBL ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Terus untuk mengetahui juga gambaran penyerapan IPBL untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Untuk manfaat penelitian adalah bagi siswa, bagi guru, dan manfaat bagi guru selain guru produktif. Dan untuk bab 2 ini adalah saya menggunakan mencari kajian pustakanya, itu teori-teori itu saya menggunakan Google Scholar. Bapak Ibu tinggal buka Google, klik Google Cendekia atau Google Scholar, lalu kita cari jurnal-jurnal di sana. Itu semuanya banyak sekali, yang penting kita tidak malas untuk membuka dan membaca serta mana yang bisa dikutip. Contohnya misalnya salah satu saya sudah ambil di sini, yaitu tentang e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Begitu juga dengan project based learning. Itu menurut Bernd dan Erikson dalam Kumalasari 2010 halaman 70 menegaskan bahwa pembelajaran berbasis project, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu karya. Jadi seperti itu. Kalau IPBL ini kan saya menggunakan Google Classroom. Jadi semua materi saya akan taruh ke Google Classroom. Untuk bab 3 ini ada 5, yaitu ada metode penelitian. Bab 3 ini adalah metode penelitian. Yang pertama adalah setting penelitian. Sudah pasti di SMK Negeri 1 Kota Ternate bulan September sampai dengan Oktober tahun 2019. Objek penelitiannya adalah siswa sebanyak 55 orang dan di kelas 2. Untuk desain penelitian, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya menggunakan Pak Iskandar MPD. Terus menurut kajiannya ini saya ambil Kemis dan Tagar. Jadi di situ ada 4 langkah. Sudah ada di sini perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tanggalnya juga saya sudah cantumkan. Pertemuan 1, pertemuan 2. Setelah itu refleksi dan perbaharui. Jika ada kendala dan kesalahan yang harus diperbaiki, maka perbaiki di
di siklus kedua. Untuk pengumpulan data ini adalah ada pengamatan, ada angket, sama ada tes. Jadi kalau misalnya pengamatan itu sudah pasti dari guru mentor ke guru mapel, dan angket itu adalah untuk mengetahui motivasi belajar untuk mengikuti IPBL itu sendiri. Tes ini adalah tes post test. Jadi dilakukan 2 kali tes online. Jadi siklus 1 pertemuan kedua, siklus 2 pertemuan kedua. Untuk analisis data saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi saya menggunakan pembelajaran lembar pengamatan, terus angket, dan nilai ulangan post. Jadi nanti diimpor ke Excel, dihitung Excel hasilnya berapa, pokoknya kita hitungnya melalui Excel, Microsoft Excel maksudnya. Terus untuk indikator kinerja, untuk batas keberhasilan pelaksanaan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 80, predikatnya baik, predikat nilai pelaksanaan pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Terus batas keberhasilan motivasi belajar 75, predikatnya cukup. Jadi yang ini untuk kategori pendapatnya sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Terus batas keberhasilan hasil pembelajaran mencapai KKM yaitu 75, predikatnya cukup. Seperti ini Bapak Ibu bisa lihat. Untuk bab 4 ini adalah prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan pembahasan. Untuk penerapan IPBL itu sendiri saya menggunakan Google Classroom. Seperti ini tampilannya. Jadi semua modul, semua materi, semua soal, semua kuesioner yang berkaitan dengan teori-teori saya semuanya saya letakkan ke dalam Google Classroom. Siswa akan mengambil dari Google Classroom itu sendiri. Misalnya dari Google, kita tinggal share, ada kodenya, kita tinggal share kode, dan si siswa akan mencarikan kode tersebut untuk masuk bergabung ke Google Classroom. Ini sangat mudah sekali. Dan kita lanjut pada ini seperti ini. Jadi materi-materinya saya sudah simpan di dalam Google Classroom dan siswa akan mengambilnya. Apabila siswa ini tidak punya Android, maka mereka berkelompok, mereka akan saling membagi antar kelompoknya. Atau kalau mereka tidak punya Android, maka mereka bisa mengambil di lab usaha perjalanan wisata. Berikut hasil ringkasan untuk pengolahan. Jadi kalau hasil ringkasan pengolahan seperti ini saya sudah ambil dari olahan data dari Excel dan masuk ke sini. Untuk prasiklus, untuk pelaksanaan pembelajaran ini tidak melakukan penilaian. Saya hanya mengambil motivasi belajar karena pelaksanaan pembelajaran ini adalah dari guru mentor ke guru. Untuk motivasi belajar saya hanya mengambil motivasi belajar dan hasil belajar. Ternyata hasil belajarnya seperti ini yang Bapak Ibu lihat. Untuk siklus kedua itu adalah 72, siklus pertama 72,72, siklus pertama untuk pelaksanaan pembelajaran 72,72, untuk motivasi belajar 86,88, dan hasil belajar 74,94. Di sini yang tinggi adalah di motivasi belajar, sehingga saya tertarik, mereka punya motivasi untuk belajar, sehingga saya ingin meningkatkan strategi apa sehingga membuat mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Pada siklus kedua saya melakukan perbaikan karena mungkin saya kurang apresiasi kepada si siswa tersebut, atau saya jadi kalau misalnya ada 4 kelompok, biasanya saya hanya fokus ke 2 kelompok. Itu adalah catatan-catatan kemarin. Dan motivasi belajar 89, hasil belajar 86, pelaksanaan pembelajaran 90 ini meningkat, sehingga saya perlu melanjutkan jika semester berikut saya akan ingin melanjutkan menggunakan PBL ini pada penelitian berikutnya. Produk yang kami hasilkan itu adalah project based learning. Produk yang kami hasilkan dari project IPBL ini adalah teko dan MOOC dari
batok kelapa. Jadi si anak-anak ini si siswanya mereka fokus untuk bekerja, untuk materinya mereka bisa baca di mana saja selama mereka sudah mengunduhnya, atau mereka bisa belajar kelompok bersama temannya. Untuk kesimpulan, pelaksanaan penggunaan IPBL, Bapak Ibu bisa lihat bahwa menggunakan IPBL ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan indikator kinerja untuk pelaksanaan pembelajaran adalah 80. Begitu juga dengan penggunaan IPBL dapat meningkat dilihat pada prasiklus motivasi belajar bernilai 64,77, siklus 1 bernilai 86,88 dan siklus kedua bernilai 89,72 dengan indikator 82. Begitu juga dengan IPBL dapat meningkatkan hasil belajar pada prasiklus pertama bernilai 74,94 dan siklus kedua bernilai 86,23, artinya ini meningkat ya. Untuk saran adalah kalau untuk guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Terus untuk guru PKK dapat menggunakan IPBL yang peneliti kembangkan yang bisa dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga, mohon memberikan saran kepada peneliti. Dan sekian, terima kasih banyak. Belajarlah lebih awal, lawanlah rasa malas karena ada jalan penyelesaian di banyak cabang jalan. Ella Johar, terima kasih banyak. Ini adalah hasil sharing saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya walaupun ini sudah selesai, tapi saya ingin tunjukkan bahwa seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau Google Classroom tinggal dibuka, masuk Google Classroom-nya, IPBL-nya. Jadi anak-anak itu mereka lebih senang menggunakan Google Classroom sih sebenarnya, karena semua materinya sudah ada di sini, mereka tinggal belajar. Nanti pada saat prakteknya mereka karena sudah ada panduannya lebih awal. Jadi seperti ini, misalnya saya klik PKK, nanti di sini sudah ada materi dan lain sebagainya. Kalau ada grade-nya, kalau saya sudah nilai biasanya ada di sini. Oke. Ini ada yang missing, ada yang tidak kumpul, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau untuk Google Drive, ini kan connect semua. Untuk Google Drive itu soalnya seperti ini. Ini misalnya UTS apa ini? Muncul ya. Enggak lola, ini seperti ini soalnya. Terus coba kita lihat Google Drive-nya not respond ya. Oh ya, not respond Google Drive-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk pembelajaran ini kalau saya menggunakan berarti saya sudah masuk tahun ketiga menggunakan elektronik PBL ini. Oke, mudah-mudahan tidak lola lagi saudara-saudara. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja penyampaian hasil penelitian saya pada tahun ajaran 2019-2020. Semoga Bapak Ibu bisa memberikan saya saran dan tanggapan. Mohon maaf saya presentasinya agak cepat karena memang durasi yang saya pakai di sini adalah hanya 15 menit. Jadi saya slide-nya juga sedikit, sehingga waktunya untuk di pembahasan juga hanya poin-poin saja. Kalau waktunya masih cukup, saya mau pengen tunjukkan tinggal 1 menit. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.